Bab 251, titik tajam melawan titik tajam. Sialan, beraninya kau memaki-maki aku. Kalau ini bukan hari pertamaku di sini, kalau ini wilayah kekuasaanku, aku punya 100 cara untuk membunuhmu, mengerti? Ye Liangchen berjalan ke arah Zhao Ritian dengan ekspresi galak dan menggeram. Lalu, suatu pemandangan yang membuat mata semua orang nyaris keluar dari rongganya terbentang di hadapan mereka. Mereka menyaksikan Ye Liangchen mencengkeram Zhao Ritian bagaikan mengangkat seekor ayam, kemudian, tubuhnya yang gemuk bergetar hebat, dia sama sekali mengabaikan para penonton yang tercengang dan mengejar Qin Yichen yang hendak menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, Ye Liangchen dan sosok yang dipegangnya lenyap dari pandangan semua orang, meninggalkan kerumunan dengan mata terbelalak dan terkejut. Ahem, kami dari kamar dagang Soaring Joy, ingin memasuki kota. Pada saat ini, beberapa orang turun dari karavan kamar dagang Soaring Joy. Melihat bagaimana orang lain memandang Ye Liangchen seperti orang aneh, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa orang yang baru saja diperlakukan dengan kasar itu bukanlah orang biasa. Namun, mereka tidak akan pernah bisa menduga bahwa orang itu adalah tuan muda nomor 1 di kota provinsi tengah. Meskipun Ye Liangchen berani bersikap tidak sopan, mereka tidak berani bertindak seperti itu. Oh, kamar dagang Soaring Joy, apakah itu? Silakan saja. Mendengar seseorang berbicara, para penjaga akhirnya bereaksi, menelan ludah dan berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Di kota provinsi tengah, seorang pria gemuk dengan berat lebih dari 100 kg berlari di jalan utama sambil menggendong Zhao Ritian, menciptakan pemandangan yang menyilaukan mata. Sepanjang jalan, banyak orang mendecak lidah karena takjub, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka, hanya karena pria gemuk ini tampaknya mengejar sosok yang mereka kagumi, Qin Yichen. Apakah aku melihatnya dengan benar? Bukankah itu Zhao Ritian? Pria gemuk itu sedang memeluknya. Tidak tahu, sepertinya si gendut itu mengejar Grandmaster Qin. Apakah dia kenal dengan Grandmaster? Ayo kita pergi dan lihat, jarang sekali melihat Zhao Ritian dalam kesulitan seperti ini. Beberapa penonton yang penasaran mengikuti dari kejauhan dengan hati tertarik. Qin Yichen menggendong Linger kecil, tertawa dan berbicara sepanjang jalan, sangat senang. Si anjing, Xiao Bai juga tampak sangat senang melihat Qin Yichen, mengibaskan ekornya sambil mengikutinya dari belakang. Di belakang mereka, Ye Liangchen tampak sangat waspada terhadap Xiao Bai. Meskipun dia ingin datang dan mengobrol dengan Qin Yichen, dia tetap menjaga jarak tertentu. Adapun Master Zhao Ritian, semprotan air liurnya tidak berhenti sepanjang jalan. Kali ini, ia menunjukkan keterampilan, raja kata-kata kasar-nya secara ekstrim, dengan setiap kalimat mengandung kata-kata kasar, dan tidak ada yang diulang. Meskipun, kecuali untuk istilah, babi gemuk busuk, sebelum setiap kutukan, itu tidak dihitung. Mengenai umpatan Zhao Ritian, Ye Liangchen sama sekali tidak terpengaruh. Namun, lengannya tampak lelah sesekali, kadang-kadang terjatuh. Setiap kali terjatuh, Zhao Ritian menjerit kesakitan, diikuti oleh umpatan yang lebih kejam dan vulgar. Akhirnya, setelah berjalan selama lebih dari 1/4 jam, Qin Yichen berhenti di depan sebuah toko besar di tengah jalan komersial terbesar di kota provinsi tengah. Toko ini menempati 2 hingga 300 meter persegi, dengan bangunan seperti paviliun berdiri di sana. Di atas pintu masuk utama paviliun terdapat 4 kata yang tebal dan mengalir, kamar dagang Soaring Joy. Ya ampun, ini semua akan menjadi milikku mulai sekarang. Melihat paviliun besar di tengah jalan yang paling makmur, mata Ye Liangchen terpesona. Jika bukan karena kata-kata gemilang dari Soaring Joy Chamber of Commerce, dia tidak akan percaya ini akan menjadi kantor pusat Soaring Joy Chamber of Commerce di Provinsi Tengah. Tampar. Sambil terpesona, Ye Liangchen tidak menyadari Zhao Ritian akhirnya memanfaatkan momen itu untuk melepaskan diri dari telapak tangannya yang gemuk, dan jatuh ke tanah. Qin Yichen, sialan gendut keturunan anjing ini, kau harus memberiku keadilan. Zhao Ritian hampir menangis sekarang, dia hanya bisa berteriak marah pada Qin Yichen. Lagi pula, dengan kultivasi energi spiritual alam rohnya yang sebagian tercapai, dia tidak bisa menggunakan serangan energi spiritual pada orang kasar, bukan? Yang terakhir secara khusus ditunjuk oleh Qin Yichen untuk bertanggung jawab atas kamar dagang Soaring Joy di Provinsi Tengah di masa depan. Jika dia secara tidak sengaja mengubahnya menjadi seorang idiot, lebih dari yang sudah ada, bukankah Qin Yichen akan mencabut haknya untuk mengajukan pertanyaan tentang alkimia?
Kakekmu. Siapa yang kau panggil gendut? Aku akan membunuhmu. Mendengar kata, gendut, Ye Liangchen langsung tersadar, wajahnya kembali jelek. Bunuh aku. Persetan denganmu jika kau bisa menemukannya, aku tidak suka bertarung denganmu. Kalau tidak, berurusan denganmu tidak akan memakan waktu sedetik pun. Dada Zhao Ritian terangkat dengan keras karena dia tidak menunjukkan rasa takut, menghadapi tantangan itu secara langsung. Setelah beberapa kali bertukar kata, suasana di antara keduanya kembali tegang. Tepat saat mereka hendak bertarung, Qin Yichen akhirnya menurunkan linger kecil dari pelukannya. Setelah mengusap kepala linger kecil dengan penuh kasih sayang, Qin Yichen memutar matanya ke arah mereka berdua dan berkata, urusan kalian bisa diselesaikan nanti. Zhao Ritian, ajak linger jalan-jalan di Provinsi Tengah, aku perlu membicarakan sesuatu dengannya. Qin Yichen sangat mengenal kepribadian Ye Liangchen dan Zhao Ritian. Sombong, mendominasi, sombong, setia, ada terlalu banyak kesamaan di antara keduanya. Adegan dari pertemuan pertama mereka benar-benar melampaui ekspektasi Qin Yichen, tetapi dalam pandangannya, selama mereka tidak berakhir setengah mati, siapapun yang menderita sedikit pun masih bisa diterima. Hal ini dapat langsung meredam sisi tajam mereka, dan mungkin bagi mereka berdua, yang terbiasa menjadi flamboyan dan menjadi yang teratas di dunia, dapat belajar sedikit kerendahan hati. Jika demikian, itu akan menjadi berkat yang akan diteriakkan oleh ayah mereka. Mendengar Qin Yichen berbicara, Zhao Ritian mengalihkan pandangannya ke arah linger kecil. Setelah mengamati dengan saksama, dia mendapati gadis kecil ini benar-benar menggemaskan. Segera, dia mengabaikan Ye Liangchen dan berjongkok, tersenyum lembut sambil menatap linger kecil, gadis kecil yang menggemaskan, namamu Linger. Halo Paman Zhao, sebelumnya saat berada di pelukan Qin Yichen, linger kecil telah mengetahui nama orang yang digendong paman gendutnya. Dia membuka mulut kecilnya, memperlihatkan dua gigi taring kecil yang lucu, dan memanggil dengan manis. Haha, gadis yang baik, manis sekali. Ayo, ini hadiah selamat datang dari paman. Mata Zhao Ritian penuh kasih sayang saat dia mencari-cari di pakaiannya sebentar, akhirnya mengeluarkan liontin giok putih dan meletakkannya di tangan Little Linger. Sial, bukankah giok roh putih itu hanya diberikan kepada keturunan langsung keluarga Zhao? Ya dewa, Zhao Ritian benar-benar memberikannya kepada gadis kecil ini. Melihat liontin giok putih itu, seketika itu juga terdengar luapan seruan terkejut dari sekeliling. Apa yang kalian lihat? Kalian semua, enyahlah. Kemudian, setelah teriakan marah Zhao Ritian, kerumunan penonton segera berhamburan dan melarikan diri, takut menjadi pelampiasan kemarahan Zhao Ritian. Tidak main-main, kapan Tuan Muda Zhao Ritian pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya? Tampil di hadapannya sekarang sama saja dengan meminta hal itu. Bab 252, Pembagian Kerja. Untuk mendirikan aliansi bisnis di Central Province City, selain memerlukan koneksi latar belakang tertentu, hal yang paling penting adalah memiliki barang dagangan dan pil yang lebih menarik daripada aliansi bisnis lainnya. Bagi Qin Yichen, semua ini tidak menjadi masalah. Latar belakang, sebagai pejabat tamu puncak alkimia, bahkan anggota 8 keluarga milenium harus memperlakukannya dengan hormat. Selain itu, keluarga Zhao memegang 1,5%, dan karena masalah yang berkaitan dengan Bian Lingzhu dan pil penyembuhan Yuan, keluarga Bian juga menerima 1% kepemilikan. Dengan ketiga identitas ini, dari segi latar belakang, tidak ada aliansi bisnis lain di Provinsi Tengah yang mempunyai dukungan kuat seperti itu. Adapun barang dagangan menarik dan pil. Iklan untuk pil majemuk di Alchemy World Summit tidak dibuat dengan sia-sia. Meskipun kamar dagang Soaring Joy belum dibuka, reputasinya telah menyebar ke seluruh kekaisaran Tousan Mist. Di Central Province City, di kamar dagang Soaring Joy, Linger kecil pergi bertamasya dengan Zhao Ritian, dan beberapa orang yang datang bersama kamar dagang Soaring Joy semuanya sibuk di toko. Di aula yang luas, hanya Qin Yichen dan Ye Liangchen yang duduk dengan tenang. Qin Yichen dengan santai duduk di kursi utama aula, sementara wajah Ye Liangchen menunjukkan kegembiraan, sama sekali tidak terpengaruh oleh kejadian sebelumnya di pintu masuk kota. Setelah berdiskusi beberapa saat, ekspresi Ye Liangchen menjadi agak serius. Qin Yichen, kamu benar-benar akan merilis 5 jenis pil senyawa sekaligus. Ye Liangchen bertanya dengan tidak percaya. Ini bukan karena dia terkejut bahwa Qin Yichen dapat menghasilkan 5 formula pil untuk pil campuran. Bagi pemuda ini yang telah menciptakan banyak keajaiban,
dan Ye Liangchen merasa apapun yang tidak dapat dipahami yang dia lakukan adalah hal yang biasa. Namun, pil campuran adalah pil yang dapat merevolusi pasar. Bahkan satu jenis baru berpotensi menyebabkan dampak besar di pasar. Jika 5 jenis dirilis bersama-sama, pasar pil di Provinsi Tengah, atau bahkan seluruh Kekaisaran Seribu Kabut, pasti akan menghadapi dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun sebelumnya dia mendengar Qin Yichen menyebutkan bahwa orang yang dia pegang memiliki dukungan kuat, dan dengan reputasi Qin Yichen dan Zhao Ritian, mereka dapat mengintimidasi banyak pemain kecil. Begitu-begitu banyak pil campuran dirilis, keuntungan besar pasti akan menarik perhatian kekuatan besar lainnya. Pada saat itu, mengandalkan keluarga Zhao dari Provinsi Tengah atau identitasnya sebagai petugas tamu puncak alkimia tidak akan cukup untuk menjaga stabilitas. Bagaimanapun, Central Province City hanya berada di satu wilayah dari Tousan Mist Empire, dan Tousan Mist Empire hanyalah satu dari 4 provinsi dari Great Prosperity Grand Empire. Selain itu, di antara keempat provinsi tersebut, karena alasan tertentu, kekuatan keseluruhan Tousan Mist Empire berada di peringkat terakhir. Apakah ada masalah? Qin Yichen mengangkat alisnya, meskipun dia punya pikirannya sendiri. Setelah melihat Feng Qianshui, dia tahu dia tidak punya waktu lagi untuk berkultivasi dengan tenang. Dia tidak hanya perlu meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi untuk bersaing dengan Ouyang Haotian, dia juga harus mengembangkan kamar dagang Soaring Joy dalam waktu singkat. Melihat ekspresi Qin Yichen, Ye Liangchen menggertakkan giginya, menguatkan hatinya, membanting meja dengan telapak tangannya dan berkata dengan tegas, "Tidak masalah." Sialan, 5 berarti 5, ayo kita lakukan. Bagaimana mungkin hal yang mengasyikkan seperti itu tidak melibatkan aku, Ye Liangchen? Qin Yichen mengangguk dengan sangat puas atas jawaban Ye Liangchen. Dia tahu ambisi Ye Liangchen tidak terbatas pada kota awan tersebar atau dinasti unicorn surgawi. Bahkan kota provinsi tengah ini mungkin tidak cukup besar untuk Ye Liangchen menunjukkan kemampuannya. Aku serahkan promosi dan hal-hal lain kepadamu. Qin Yichen mengusap wajahnya. Selama ini, dia tidak hanya berlatih setiap hari tanpa mengendur, tetapi untuk kamar dagang Soaring Joy, dia juga telah memurnikan sejumlah besar pil, bekerja siang dan malam. Bahkan dengan tekadnya yang kuat, dia merasa lelah. Untungnya, Ye Liangchen akhirnya tiba, dan banyak hal sepele dapat diselesaikan. Serahkan saja padaku dengan percaya diri, tetapi kau masih perlu menemukan sekelompok master alkimia yang dapat dipercaya. Pil campuran pasti akan sangat populer, kita tidak bisa mengandalkanmu saja untuk memasok seluruh bisnis ini. Ye Liangchen mengangguk dan mengemukakan masalah yang paling penting. Ahli alkimia. Qin Yichen mengerutkan kening, menemukan ahli alkimia tidak akan mudah. Namun, pada suatu saat, dia tiba-tiba menepuk dahinya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa lupa. Menara alkimia, setiap murid yang bisa masuk adalah seorang jenius yang sangat berbakat dalam alkimia. Dengan prestise Qin Yichen saat ini di Menara Alkimia yang bahkan melampaui beberapa tetua, jika dia hanya bertanya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki Master Alkimia. Namun, kita masih perlu menjaga kerahasiaan. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichen memutuskan untuk merekrut dari para magang Menara Alkimia. Tentu saja, untuk mencegah para magang seperti Wang Daoyun, dia juga diam-diam membuat aturan, bahkan jika bakat mereka sedikit lebih rendah, dia sama sekali tidak akan menerima mereka yang berperilaku tidak pantas. Kalau begitu, selesai sudah. Aku akan merekrut beberapa master alkimia sekarang. Mari kita tetapkan tanggal pembukaan kamar dagang Soaring Joy 1 bulan dari sekarang. Qin Yichen mengangguk dan berkata. Berita tentang perekrutan Alchemy Master oleh Soaring Joy Chamber of Commerce menyebar seperti api di dalam Alchemy Tower. Beberapa magang yang datang dari keluarga besar dengan tujuan merekrut bakat sangat marah, tetapi dihadapkan dengan prestise Qin Yichen, tidak ada yang berani mengkritiknya secara langsung. Akibatnya, banyak orang sering melaporkan kepada berbagai tetua tentang Qin Yichen yang dengan jahat memburu murid Menara Alkimia. Namun, para petinggi Menara Alkimia tampaknya diam-diam menyetujui masalah ini, menutup mata dan bahkan tidak repot-repot memperingatkan Qin Yichen. Kabar mengenai segera dibukanya kamar dagang Soaring Joy di Provinsi Tengah menyebar ke seluruh Provinsi Tengah di wilayah utara yang luas, dan bahkan di ibu kota Seribu Kabut, banyak pihak yang berminat menerima berita tersebut. Ketika mereka mengetahui masih ada waktu sekitar 1 bulan tersisa, banyak tentara bayaran dan master alkimia yang kuat yang mencari ketenaran, semuanya menuju ke kota Provinsi Tengah.
Selama kurun waktu 1 bulan ini, Qin Yichen juga menyempatkan diri mengajak Linger kecil bertamasya di sekitar kota provinsi tengah, yang mana hal tersebut membantu meringankan dan melepaskan hatinya yang sangat tertekan akibat masalah Feng Qianshui. Sementara itu di kamar dagang Soaring Joy, bulan ini jauh dari kata damai. Di seluruh kamar dagang Soaring Joy, kecuali masalah yang berkaitan dengan Master Alkimia, semua hal lainnya ditangani oleh Ye Liangchen, sedangkan bengkel Master Alkimia dikelola oleh Zhao Ritian yang terobsesi dengan alkimia. Pekerjaan mereka sehari-hari mau tidak mau membuat mereka berhadapan langsung, dan setiap pertemuan pasti menimbulkan keributan. Misalnya, ketika Ye Liangchen pergi ke bengkel alkemis untuk mengumpulkan pil, seseorang, tidak sengaja, menggunakan serangan energi spiritual padanya, membuatnya jatuh tertelungkup di depan semua orang. Atau ketika Zhao Ritian membawa orang untuk mengambil material, seseorang memancing Xiao Bai ke pusat kamar dagang Soaring Joy, dan Zhao Ritian tanpa sengaja memprovokasi anjing yang tidak mencolok ini, yang mengakibatkan dia dikejar kemana-mana oleh Xiao Bai yang memancarkan aura pembunuh. Bab 253, Burung dari Bulu yang Sama. Dimanapun Ye Liangchen dan Zhao Ritian bertemu, pasti ada tontonan. Namun, melalui gesekan mereka yang terus-menerus, Ye Liangchen dan Zhao Ritian juga semakin akrab satu sama lain. Saat mereka semakin memahami satu sama lain, permusuhan di hati mereka perlahan padam, tergantikan oleh rasa persaudaraan yang mengakui nilai-nilai masing-masing. Ketika dia tidak sengaja melihat obsesi Zhao Ritian dengan alkimia, Ye Liangchen sangat terkejut. Seorang pria yang terus-menerus memuntahkan kata-kata kotor seolah-olah itu adalah anugerah surgawinya, ternyata bisa berdedikasi seperti saya ketika fokus pada pekerjaan. Dan Zhao Ritian sangat mengagumi cara Ye Liangchen yang tegas dan efisien dalam menangani masalah tanpa ragu-ragu. Setelah menghabiskan waktu bersama, Zhao Ritian bahkan merasa bahwa wajah gemuk Ye Liangchen tidak seburuk dan tak tertahankan seperti saat pertama kali melihatnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, Ye Liangchen dan Zhao Ritian akhirnya berhenti saling menyabotase satu sama lain, dan bahkan menjadi teman dekat yang bisa membicarakan apa saja. Hal ini juga sangat mengejutkan Qin Yichen. Bagaimana mungkin dua sialan yang masing-masing merasa dirinya adalah yang ketiga setelah langit dan bumi bisa akur seperti ini? Kalau saja dia tidak melihat kedua sialan itu saling beradu mulut sambil berjalan bergandengan tangan kemana-mana, dia tidak akan percaya hal itu benar adanya. Sementara semua orang di kamar dagang Soaring Joy sibuk, arus orang di Central Province City juga tumbuh dengan sangat cepat. Dengan lebih dari 10 hari hingga kamar dagang Soaring Joy dibuka, tidak ada satupun tempat tidur yang tersisa di penginapan manapun di Central Province City. Akibatnya, banyak tenda bermunculan seperti bunga di luar Central Province City. Orang-orang ini telah melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk menyaksikan peluncuran resmi pil senyawa, dengan harapan mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 pil revolusioner ini. Di tengah penantian semua orang, hari pembukaan kamar dagang Soaring Joy akhirnya tiba. Pada hari ini, saat fajar menyingsing, kota provinsi tengah yang tertidur menjadi hidup. Banyak orang selesai mencuci dan berjalan ke jalan. Meskipun mereka mengambil jalan yang berbeda, mereka semua memiliki tujuan yang sama, kantor pusat Soaring Joy Chamber of Commerce di pusat distrik komersial. Meskipun mereka telah mengantisipasi banyak orang akan datang untuk mendukung mereka, Qin Yichen tidak pernah membayangkan bahwa sebelum matahari terbit, kerumunan orang akan memadati semua sisi kamar dagang Soaring Joy miliknya, dengan aliran orang yang tak ada habisnya masih mendekat dari kejauhan. Dengan begitu banyaknya orang, toko-toko lain di jalan komersial yang sama mungkin tidak akan dapat membuka pintunya sebelum kamar dagang Soaring Joy dibuka hari ini, karena mereka yang tidak tinggal di toko-toko tersebut mungkin tidak dapat masuk melalui kerumunan yang padat. Saat matahari yang terik mulai merangkak naik, pintu-pintu kayu besar dari kamar dagang Soaring Joy yang ditunggu-tunggu akhirnya mulai terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, kerumunan yang sudah menunggu dengan cemas bersorak kegirangan yang tampaknya membuat seluruh kota provinsi tengah gemetar. Saat pintu terbuka, Qin Yichen berjalan keluar perlahan mengenakan jubah putih. Ah, Qin Yichen, aku ingin mengandung anakmu. Enyahlah, kau laki-laki, Qin Yichen milikku. Grandmaster Qin, tolong beri saya bimbingan. Saya telah terjebak di tahap pemula selama bertahun-tahun sekarang. Petik 2. Saat melihat sosok Qin Yichen, sorak-sorai berubah menjadi teriakan tajam, dengan berbagai macam suara menusuk yang bergema tanpa henti. Di bawah serangan sonik ini,
bahkan Qin Yichen harus mengedarkan energi Yuan-nya untuk melindungi telinganya. Kalau tidak, dia mungkin akan terganggu oleh hiruk-pikuk itu semua. Ye Liangchen dan Zhao Ritian berjalan berdampingan sekitar 1 meter di belakang Qin Yichen. Jarak tempuh mereka memberitahu semua orang bahwa kamar dagang Soaring Joy ini dipimpin oleh Qin Yichen. Fakta bahwa Ye Liangchen yang kurang dikenal dapat berjalan bersama Zhao Ritian yang terkenal diam-diam mengejutkan banyak orang, yang mulai berspekulasi tentang identitasnya. Tentu saja, banyak orang telah melihat adegan Ye Liangchen menggendong Zhao Ritian sambil berlari di jalan hari itu. Memikirkan adegan itu, orang-orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan, takut memprovokasi kedua orang ini. Yang satu adalah Zhao Ritian, yang dengan santai mendisiplinkan bahkan tuan muda dari 8 keluarga milenium, sementara yang lain bahkan lebih menakutkan, berani memperlakukan Zhao Ritian seperti seekor ayam. Di belakang mereka berdua, ada 7 atau 8 pria kekar yang menggendong sebuah kotak di belakangnya, sementara di ambang pintu kamar dagang Soaring Joy, sepasang mata yang penasaran diam-diam mengamati pemandangan yang semarak ini. Qin Yichen. Qin Yichen. Saat Qin Yichen melangkah ke peron yang dibangun di depan kamar dagang Soaring Joy, para penonton berteriak dengan panik. Kebanyakan yang hadir berasal dari wilayah utara, dan mereka sungguh menghormati pemuda yang telah membawa kejayaan bagi menara alkimia wilayah utara. Tanpa diragukan lagi, Qin Yichen telah menjadi idola semua generasi muda di wilayah utara, dan banyak yang bahkan menganggapnya sebagai tujuan hidup mereka. Di tengah sorak-sorai yang keras, Qin Yichen perlahan menaiki peron. Di peron, ia tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan orang di sekelilingnya, membuat suasana semarak semakin meriah. Setelah beberapa saat, lengan Qin Yichen yang terangkat perlahan menekan ke bawah, dan sorak-sorai yang menggelegar berangsur-angsur terdiam di bawah gerakan sederhana ini. Hari ini adalah hari pembukaan kamar dagang Soaring Joy kami di Provinsi Tengah. Terima kasih semuanya atas dukungan Anda. Qin Yichen mengamati sekeliling sambil melanjutkan, saya tahu banyak teman telah menempuh perjalanan jauh untuk berada di sini. Yakinlah, perjalanan ini pasti akan sepadan. Saya tidak akan bicara banyak lagi. Sekarang, saya akan mempersilakan Ketua Kamar Dagang Soaring Joy, Ye Liangchen, memperkenalkan pil yang akan kami jual. Qin Yichen mengangguk pada Ye Liangchen dan perlahan berjalan turun dari peron. Ye Liangchen, belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ah, jadi dia Ye Liangchen, orang gila nomor 1 di Heavenly Unicorn, pantas saja dia berani bersikap keras pada Tuan Muda Zhao. Pria muda seperti dia benar-benar bisa menjadi ketua kamar dagang Soaring Joy. Kemampuan apa yang dimilikinya? Kemampuan untuk menjadi gemuk. Di tengah bisik-bisik yang menyapu seperti ombak dan banyaknya tatapan ingin tahu dan bahkan ragu, Ye Liangchen berjalan ke peron tanpa mengubah ekspresi. Semuanya, jangan terpesona oleh kecantikanku. Atas permintaan surga, untuk kalian semua, aku masih belum menikah, dan aku menyambut semua wanita untuk datang. Setelah berjalan ke panggung, Ye Liangchen pertama-tama menyapa kerumunan dengan nada aneh yang sulit dikatakan apakah dia serius atau bercanda. Setelah menimbulkan tawa yang meluas, dia mengubah nada bicaranya dan kembali ke topik utama. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan pil pertama kami yang baru diluncurkan. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 254, Konferensi Pembebasan Provinsi Tengah. Pil pertama, pil pikiran jernih. Seperti yang kalian semua tahu, Grandmaster Qin Yichen, mendapatkan pengakuan di Alchemy World Summit dengan formula pil ini. Tidak perlu memperkenalkan efek dari pil pikiran jernih, hampir semua orang telah mendengarnya. Lagi pula, pencapaian Qin Yichen di puncak telah menyebar jauh dan luas. Dapat dikatakan bahwa pil pikiran jernih pasti akan menjadi pil yang wajib dimiliki semua master alkimia di masa mendatang. Banyak sekali penonton yang berpikir dalam hati, jika mereka bisa mendapatkan beberapa pil pikiran jernih, mereka mungkin bisa mendapatkan dukungan dari beberapa master alkimia hebat di kerajaan mereka. Pil kedua, pil energi tiba-tiba. Ye Liangchen tidak membuang waktu menguraikan pil pikiran jernih dan langsung melanjutkan. Mendengar nama pil yang asing ini, mata kebanyakan orang berbinar bingung, apa efek dari pil energi tiba-tiba?
Efek dari pil energi mendadak ini dapat membuat mereka yang berada di alam martial Grandmaster dan di bawahnya mengalami penggandaan energi Yuan mereka untuk waktu yang singkat, dan kekuatan fisik mereka akan meningkat secara proporsional dengan cara yang sama. Ye Liangchen berkata perlahan sambil tersenyum. Apa? Energi dan kekuatan Yuan meningkat. Itu pasti bohong. Bagaimana mungkin pil seperti itu ada? Ini adalah aliansi bisnis Grandmaster Qin. Mereka mungkin tidak akan berbohong di depan begitu banyak orang. Begitu Ye Liangchen selesai berbicara, suara gemuruh meledak. Jika ini bukan aliansi bisnis Qin Yichen, Ye Liangchen pasti akan dianggap gila dan tenggelam dalam ludah karena mengatakan hal-hal seperti itu. Kalau pil semacam itu benar-benar ada, bukankah para tentara bayaran yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari kini memiliki jaminan besar atas keselamatan mereka? Mampu meningkatkan energi Yuan dan kekuatan mereka secara tiba-tiba hingga 2 kali lipat akan cukup untuk menangani banyak krisis. Melihat reaksi semua orang, Ye Liangchen sangat puas, ini adalah efek yang telah diantisipasinya. Meskipun kerumunan itu riuh, mereka tidak terlalu gelisah. Sepertinya nama Qin Yichen telah menjadi merek emas, dengan reputasinya saja sudah membuat banyak orang tidak percaya. Tentu saja, pil energi mendadak tidak memiliki efek samping. Setelah efek obatnya hilang, tubuh menjadi sangat lemah. Ye Liangchen kemudian menjelaskan secara terbuka efek samping dari pil energi mendadak. Namun, dibandingkan dengan manfaatnya, efek samping ini praktis dapat diabaikan. Jika nyawa seseorang dapat diselamatkan dalam krisis, apa pentingnya jika seseorang harus berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan? Ye Liangchen memperkenalkan 5 pil secara berturut-turut, berulang kali membuat kerumunan pendukung terdiam karena terkejut. Jadi, ini yang disebut pil komposit. Di antara kerumunan, banyak sekali orang yang menyadari hal mengejutkan ini, yang memperdalam pemahaman mereka tentang pil majemuk. Pada titik ini, satu-satunya harapan setiap orang adalah agar kamar dagang Soaring Joy Provinsi Tengah resmi dibuka sehingga mereka bisa bergegas membeli pil ini. Apakah pil ini asli atau tidak, bisa diketahui dengan sekali percobaan. Namun, setelah memperkenalkan pil, Ye Liangchen tidak langsung mengumumkan pembukaan, melainkan berbagi beberapa ide bisnis baru. Misalnya, Kamar Dagang Soaring Joy akan mendirikan titik-titik retail di berbagai kerajaan di Provinsi Tengah, dan pelanggan juga dapat mengajukan permohonan kartu anggota yang berlaku di semua gerai Kamar Dagang Soaring Joy. Menyetorkan 100.000 koin perak akan meningkatkan keanggotaan menjadi kartu perak dengan diskon 10%, 500.000 untuk kartu emas dengan diskon 15% pada produk-produk Soaring Joy Chamber of Commerce. Menyetorkan 10.000 koin perak akan mendapatkan bonus tambahan 100 koin perak, meskipun jumlah yang disetorkan tidak dapat dikembalikan. Konsep bisnis baru ini membuat Qin Yichen mengangguk setuju. Ye Liangchen benar-benar tidak mengecewakannya. Akhirnya, setelah berbicara selama hampir setengah jam, Ye Liangchen tampak enggan saat mengumumkan pembukaan kamar dagang Soaring Joy. Saat kembang api bermekaran, pintu perlahan terbuka, dan pada saat itu, kerumunan yang padat menyerbu ke depan seperti banjir. Saat ini, tidak peduli berapa banyak saham yang dimiliki kamar dagang Soaring Joy, kemungkinan besar saham tersebut akan dibeli. Hai, stok terbatas, tapi jangan khawatir, anggota kartu emas bisa memesan terlebih dahulu. Teriak Ye Liangchen kepada kerumunan. Lumayan, gendut. Gak ngangka otak babimu punya ide secerdas itu. Melihat makin banyak orang berbondong-bondong ke loket pendaftaran keanggotaan, bahkan Zhao Ritian pun benar-benar terkesan. Strategi pemasaran kelaparan dan sistem layanan keanggotaan ini, siapa yang tahu bagaimana dia menemukan ide itu. Setelah pembukaan ini, reputasi Kamar Dagang Soaring Joy sekali lagi menyapu seluruh ibu kota Tousan Mist, dengan banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang hanya untuk mendapatkan beberapa pil. Melihat perkembangan aliansi bisnis, Qin Yichen sangat puas. Hanya dalam beberapa hari, dompetnya tanpa disadari telah bertambah lebih dari 10 juta koin perak, dan ini hanyalah bagian keuntungannya. Setelah Kamar Dagang Soaring Joy stabil, Qin Yichen berpikir untuk pergi berlatih. Dengan dukungan dari keluarga Zhao dan keluarga Bian, ia telah menyerap 7 hingga 8 kg batu Yuan petir surgawi, meningkatkan kultivasi seni bela dirinya ke tingkat ketiga dari Grandmaster bela diri puncak. Sekarang ia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam roh. Tubuh fisiknya jauh lebih unggul daripada beberapa ahli alam roh tahap awal. Dengan kekuatan fisik dan energi spiritualnya, Qin Yichen yakin dia bahkan bisa menghadapi ahli alam roh yang berhasil sebagian secara langsung.
Tujuannya berlatih di luar adalah untuk menerobos ke alam roh. Kemajuannya sangat lambat akhir-akhir ini. Namun, jika orang lain tahu tentang kelambatan ini, mereka mungkin akan marah besar. Siapa yang bisa menerobos dari Martial Grandmaster ke alam roh tanpa menghabiskan beberapa tahun? Beberapa orang bahkan tidak bisa melewati celah itu sepanjang hidup mereka, namun Qin Yichen merasa dia masih terlalu lambat. Tentu saja, ini sebagian disebabkan oleh jiwa binatang singa petir dan batu Yuan petir surgawinya. Urgensi Qin Yichen untuk membuat terobosan adalah demi mempertahankan dirinya di masa depan. Jika dia benar-benar mengungkap wajah asli Ouyang Haotian, dia pasti akan menghadapi murka keluarga Ouyang. Keluarga Ouyang tidak sebanding dengan keluarga An. Bahkan dalam kemunduran, kekuatan mereka cukup untuk dengan mudah menyapu seluruh provinsi tengah. Sekarang situasi provinsi tengah telah stabil, menghadapi kebangkitan Qin Yichen dan kamar dagang Soaring Joy yang tak terhentikan, keluarga An telah menarik pasukan mereka. Setelah memberi instruksi kepada Ye Liangchen tentang beberapa hal, Qin Yichen menuju ke pegunungan binatang iblis yang berjarak puluhan kilometer di luar kota provinsi tengah. Untuk menerobos, pertempuran tentu saja merupakan cara tercepat. Tingkat bahaya pegunungan binatang iblis jauh melampaui tingkat bahaya di sekitar dinasti Unicorn Surgawi. Konon, seseorang telah melihat sendiri sisa-sisa binatang iblis alam roh yang sempurna di kedalaman pegunungan. Bab 255, Gelombang 10.000 binatang. Meskipun pegunungan binatang iblis itu penuh dengan bahaya, secara umum, selama seseorang tidak masuk terlalu dalam, peluang untuk bertemu binatang iblis alam roh sangatlah rendah. Dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan binatang iblis alam roh yang telah berkembang sebagian, mundur sepenuhnya tidak akan terlalu sulit. 1 bulan kemudian, di dekat kedalaman pegunungan binatang iblis, di tengah kekacauan hutan, sesosok tubuh ramping tengah bertarung melawan 2 binatang iblis. Jika diperhatikan lebih dekat, kedua binatang iblis ini sebenarnya adalah harimau roh haus darah dari alam roh. Meskipun aura sosok ini belum mencapai alam roh, dengan mengandalkan teknik gerakannya yang misterius, ia dengan bebas melewati serangan ganas dari 2 binatang iblis alam roh. Dari waktu ke waktu, serangan tangannya yang tajam akan mengukir luka yang mengerikan pada 2 harimau roh haus darah, menyebabkan mereka meraung marah, membuat seluruh hutan bergetar. Dipermainkan oleh manusia yang kekuatannya jelas lebih rendah dari mereka membuat 2 harimau roh haus darah yang cukup cerdas menjadi marah. Akhirnya, pada satu saat, sosok itu tampak sedikit goyah. Gerakan kakinya yang lincah memperlihatkan sedikit kekakuan. Mengaum, mengaum. Melihat kesempatan ini, kedua harimau roh haus darah itu tidak ragu-ragu. Mereka menerjang maju, cakar mereka yang besar merobek udara dengan kekuatan yang ganas. Menghantam sosok itu, mereka ingin menghancurkan penantang ini menjadi pasta daging. Saat tubuh besar kedua harimau roh haus darah itu melesat maju, kilatan dingin melesat keluar dari lengan sosok ramping itu. Kilauan dingin itu adalah pedang roh yang memancarkan aura tajam. Wosh! Setelah 2 suara angin yang memecah, perut kedua harimau roh haus darah itu terbuka dan terluka parah. Seketika, organ dalam dan darah segar berceceran di tanah, dan kedua harimau roh haus darah itu mengeluarkan raungan kesakitan sebelum jatuh. Setelah berhadapan dengan 2 harimau roh haus darah, Qin Yichen menghela napas panjang, lalu duduk bersila. Dia dengan santai mengeluarkan botol pil dari dadanya, dan saat dia memiringkannya, 2 pil penyembuhan Yuan keluar. Pil penyembuhan Yuanku hampir habis. Sepertinya aku harus kembali sekarang, melihat 2 pil penyembuhan Yuan yang tersisa. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menelan kedua pil itu dan segera mulai bermeditasi. Saat bermeditasi, napas Qin Yichen berangsur-angsur stabil. Energi Yuan samar mengalir ke tubuhnya dari segala arah, dan setelah menyentuh pori-pori kulitnya, diserap dengan rakus. Keadaan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum Qin Yichen akhirnya menghembuskan napas panjang udara keruh dan membuka matanya untuk berdiri. 1 bulan, dan masih belum ada terobosan, merasa energi Yuan dalam tubuhnya telah mencapai kemacetan, tetapi masih belum bisa menembusnya, Qin Yichen merasa tidak berdaya. Dia bisa merasakan lapisan yang memisahkannya dari alam roh, tetapi dia tidak bisa menembusnya. Seolah-olah dia kekurangan semacam katalis. Tepat saat Qin Yichen sedang merenung, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia segera menghentakkan kakinya dan melompat ke atas, bersembunyi di antara dahan-dahan pohon yang lebat. Gemerisik-gemerisik, tepat setelah Qin Yichen bersembunyi,
suara gemerisik datang dari semak-semak di dekatnya, lalu hutan terbelah saat tiga pria kuat muncul. Ketiga pria ini tampak cemas, seringkali melirik ke belakang. Sialan, itu hanya ada di sekitar sini. Bagaimana bisa ada binatang iblis alam roh di sini? Untungnya bos membeli 2 pil energi mendadak dengan harga tinggi beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, kami para saudara akan mati di sana. Karena tidak melihat adanya gangguan besar di belakang mereka, ekspresi ketiga lelaki itu sedikit rileks, dan beberapa percakapan pun menyebar pelan. Ya Tuhan, tiba-tiba, tubuh salah satu pria kuat itu bergetar dan langkah kakinya terhenti. Kakak kedua, apa yang kau lakukan di sana? Cepatlah. Jika kita tidak pergi sekarang, begitu efek pil itu habis, kita semua akan mati di sini. Melihat tindakannya, pemimpin mereka mengerutkan kening dan berteriak. Mendengar teriakan itu, lelaki yang tertegun itu tersadar, tetapi tetap tidak bisa berkata apa-apa, lengannya sedikit terangkat, menunjuk ke depan. Kakak, ini adalah harimau roh haus darah alam roh, kan? Pria yang tertegun itu bertanya dengan suara gemetar. Mendengar ini, dua pria kuat lainnya juga melihat ke arah yang ditunjuk lengannya. Ketika mereka melihat bangkai dua harimau roh haus darah yang terluka di tengah pembantaian, tubuh mereka tiba-tiba gemetar. Menyiksa dua harimau roh haus darah seperti ini sebelum membunuh mereka, sosok kuat mana yang melakukan ini? Pria di sebelah kanan berspekulasi, tatapannya mengamati sekeliling, meskipun dia tidak menemukan Qin Yichen yang telah menyembunyikan auranya dan bersembunyi di cabang-cabang pohon. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo cepat pergi, ada yang tidak beres, ucap pemimpin itu dengan ekspresi serius. Ketiganya adalah tentara bayaran yang berpengalaman. Hanya dengan petunjuk ini, dua lainnya tampaknya menyadari sesuatu, dan kengerian muncul di mata mereka. Mungkinkah? Tidak mungkin. Gelombang 10.000 binatang hanya terjadi sekali setiap 100 tahun. Baru 20 atau 30 tahun berlalu, bagaimana mungkin? Jangan buang waktu, kita harus segera meninggalkan pegunungan ini. Setelah bergumam beberapa kali, ketiga pria itu bahkan tidak berpikir untuk menyelidiki bangkai harimau roh haus darah. Mereka bergegas melewati mereka untuk pergi. Setelah sosok mereka menghilang ke dalam hutan, Qin Yichen melompat turun dari dahan pohon. Pada titik ini, ekspresinya juga menjadi serius. Gelombang 10.000 binatang. Aku ingat itu seharusnya terjadi 70 tahun kemudian, bagaimana itu bisa terjadi begitu awal? Qin Yichen bertanya-tanya dalam hati. Ada alasan penting mengapa Kekaisaran Seribu Kabut berada di peringkat terakhir di antara provinsi-provinsi Kekaisaran Besar, tidak ada keluarga tertinggi di ibu kota Seribu Kabut. Semua provinsi lainnya memiliki satu keluarga tertinggi yang ditempatkan di sana. Alasan mendasar mengapa ibu kota Seribu Kabut tidak memiliki keluarga tertinggi adalah karena gelombang 10.000 binatang. Karena alasan yang tidak diketahui, binatang iblis di kelima wilayah Kekaisaran Seribu Kabut akan mengamuk sekitar 100 tahun sekali, menyerang berbagai wilayah dan kota dengan ganas. Setiap gelombang 10.000 binatang akan melukai Kekaisaran Seribu Kabut dengan parah, yang mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Kekaisaran Seribu Kabut, yang sudah kekurangan sumber daya yang menarik, memiliki tumor gelombang 10.000 binatang, jadi tidak ada keluarga tertinggi yang bersedia menempatkan diri di sini. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Yichen tidak pernah mengalami sendiri gelombang 10.000 binatang. Setelah meninggalkan Kekaisaran Seribu Kabut, dia tidak pernah kembali, jadi dia tidak begitu jelas tentang penyebab gelombang 10.000 binatang. Namun, dengan pengalamannya yang kaya, dia samar-samar merasakan bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Kekaisaran Seribu Kabut pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Bagaimanapun, gelombang 10.000 binatang tidak mungkin terjadi tanpa alasan, dan tidak jika garis waktunya dapat berubah begitu drastis seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, saat dia tidak memiliki keterikatan di Kekaisaran Seribu Kabut, dia tentu saja bisa mengabaikan gelombang 10.000 binatang. Namun, kali ini, dia tidak bisa mundur. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini yang membutuhkan perlindungannya sekarang. Bab 256, Garis Pertahanan Terakhir. Melihat para tentara bayaran itu begitu panik ingin pergi, dan berpikir tentang bagaimana dia telah bertemu dengan binatang iblis alam roh bahkan sebelum mencapai jauh ke dalam pegunungan iblis hitam, Qin Yichen menyadari bahwa ini semua adalah tanda sebelum gelombang 10.000 binatang muncul. Tak lama kemudian, Qin Yichen tak berlama-lama lagi, langsung bangkit dan melesat menuju kota provinsi tengah.
Meskipun dia tidak tahu apakah ini benar-benar gelombang 10.000 binatang, mengapa peristiwa seperti itu ada, atau mengapa itu terjadi begitu cepat, terlepas dari apapun, dia perlu membuat persiapan. Dia perlu melindungi orang-orang yang dia sayangi dengan kemampuan terbaiknya. Kota Provinsi Tengah, 8 keluarga milenial. Alasan utama terbentuknya 8 keluarga milenium adalah karena gelombang 10.000 binatang buas. Setiap kali mereka harus melawan gelombang binatang buas, Provinsi Tengah Wilayah Utara akan dipimpin oleh 8 keluarga milenium untuk mempertahankan wilayah tersebut. Apa? Gelombang 10.000 binatang. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, ekspresi Zhao Ritian menjadi menarik. Dia tersenyum agak bercanda, Saudara Qin, baru beberapa dekade sejak gelombang 10.000 binatang terakhir, itu tidak mungkin. Apakah kau pikir aku bercanda denganmu? Ekspresi Qin Yichen serius, tanpa sedikit pun tanda-tanda candaan. Melihat ekspresi Qin Yichen, Zhao Ritian perlahan menarik senyum main-main dari bibirnya. Jika ada orang lain yang datang untuk memberitahunya bahwa ada tanda-tanda gelombang 10.000 binatang, dia pasti akan mencibir dan mengusir mereka. Namun, Qin Yichen adalah pengecualian. Entah mengapa, dia tidak dapat menimbulkan keraguan tentang Qin Yichen di dalam hatinya. Sebagai tuan muda tertua dari salah satu dari 8 keluarga milenium, keluarga Zhao, Zhao Ritian sangat jelas tentang tanggung jawab dan tugasnya. Menahan gelombang 10.000 binatang adalah tugas keluarga Zhao yang tak terelakkan. Namun, setelah berpikir sejenak, Zhao Ritian mengerutkan kening. Akhirnya mendesah pelan, dia berkata, Saudara Qin, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi bahkan jika aku percaya apa yang baru saja kau katakan, itu tidak ada gunanya. Kita tidak bisa membuat ayahku membuat persiapan yang mahal dan megah berdasarkan apa yang kita katakan, bukan? Sebenarnya, tanda-tanda gelombang 10.000 binatang telah menyebar luas di kota provinsi tengah akhir-akhir ini. Namun, hal ini tidak menarik perhatian 8 keluarga milenium. Lagi pula, setelah beberapa dekade berlalu dengan damai, mereka terbiasa percaya bahwa gelombang 10.000 binatang akan selalu memiliki interval lebih dari 100 tahun. Cukup beritahu keluarga-keluarga tentang gelombang 10.000 binatang. Terserah mereka untuk percaya atau tidak. Akhirnya, Qin Yichen harus berkompromi, jika dia dan Zhao Ritian membicarakannya, bahkan jika 8 keluarga milenium tidak mempercayai dunia mereka, mereka pasti akan mengambil tindakan pencegahan, bukan? Namun, pemikiran Qin Yichen masih agak naif. Meskipun berbagai keluarga kini harus memperlakukan Qin Yichen dengan rasa hormat yang pantas, mengenai tanda-tanda gelombang 10.000 binatang, mereka hampir semuanya memiliki sikap yang sama, mengejek dari balik bayang-bayang. Berapa umur Qin Yichen dan Zhao Ritian? Gelombang 10.000 binatang terakhir terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, pada saat itu, keduanya bahkan belum lahir. Jadi, bagaimana anak-anak muda ini tahu apapun tentang gelombang 10.000 binatang? Keluargaan bahkan lebih ekstrim lagi, mereka tidak hanya mengabaikan peringatan Zhao Ritian dan Qin Yichen, mereka bahkan mengirim orang untuk menghentikan tentara bayaran menyebarkan berita tentang gelombang 10.000 binatang. Meskipun keluargaan telah menderita kemunduran besar selama periode ini, mereka masih berdiri teguh karena mereka telah memberikan kontribusi besar dalam melawan gelombang 10.000 binatang terakhir. 8 keluarga milenium, bahkan dalam kemunduran, tidak dapat dengan mudah digantikan oleh keluarga tingkat pertama lainnya. Satu-satunya kesempatan adalah setelah gelombang 10.000 binatang berakhir. Jika gelombang 10.000 binatang ini nyata, maka dengan situasi keluargaan saat ini, mereka pasti tidak akan mampu mempertahankan posisi mereka sebagai satu dari 8 keluarga milenium setelah gelombang binatang. Mengenai tindakan 8 keluarga milenium, Qin Yichen sangat kecewa, tetapi dia bermaksud menyalahkan mereka. Saat ini, dia hanya bisa diam-diam melakukan bagiannya sendiri. Selama waktu ini, para ahli alkimia yang membuat pil di kamar dagang Soaring Joy bekerja siang dan malam untuk memproduksi berbagai macam pil. Sementara itu, di bawah instruksi Qin Yichen, Ye Liangchen menggunakan namanya untuk merekrut berbagai ahli yang kuat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, setelah beberapa putaran penyaringan, kamar dagang Soaring Joy telah mengumpulkan pasukan penjaga yang membuat orang-orang tercengang. Di antara mereka ada 4 ahli Spirit Realm. Lebih dari 20 ahli di level pertama hingga ketiga dari Peak Martial Grandmaster Realm. Ada juga lebih dari 200 Martial Master dan Martial Grandmaster. Hal ini sesuai dengan persyaratan ketat Qin Yichen,
untuk mencegah 8 keluarga milenium menanam mata-mata, mereka adalah satu-satunya ahli yang dapat mereka pertahankan. Para ahli yang direkrut dalam waktu setengah bulan sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh dinasti unicorn surgawi. Bahkan di tempat yang penuh dengan kekuatan seperti kota provinsi tengah, mereka nyaris tidak memenuhi syarat sebagai pasukan tingkat pertama. Meski begitu, ini adalah keuntungan dari kekuatan finansial dan reputasi yang besar. Namun, Qin Yichen tahu bahwa sedikit kekuatan ini hanyalah setetes air di lautan sebelum gelombang 10.000 binatang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli yang memasuki dan meninggalkan pegunungan Black Demon menyadari ada yang tidak beres. Binatang iblis yang lebih kuat yang jarang terlihat biasanya mulai sering muncul di wilayah luar pegunungan Black Demon. Pada titik ini, berita yang sengaja ditekan oleh keluarga An akhirnya tidak dapat lagi dibendung dan mulai menyebar. Akhirnya, ketika berita tiba di Provinsi Tengah bahwa sebuah kota berpenduduk lebih dari 100.000 orang di sisi utara Pegunungan Iblis Hitam telah diserang oleh binatang iblis dan dihancurkan dalam waktu kurang dari 1/4 jam dengan semua penduduknya tewas, sikap 8 keluarga milenium akhirnya berubah. Gelombang 10.000 binatang tidak hanya ditujukan ke kota Provinsi Tengah, itu adalah bencana besar bagi seluruh Kekaisaran Seribu Kabut. Bencana ini telah berlangsung di Kekaisaran Seribu Kabut selama berabad-abad. Setiap kali, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk melawannya, dan itu pun dengan persiapan awal. Suasana hati Qin Yichen menjadi sangat berat. Sekarang, kota Provinsi Tengah dan Kekaisaran Seribu Kabut sama sekali tidak melakukan persiapan. Dengan sangat cepat, garis pertahanan pertama runtuh total, dan pasukan binatang iblis langsung maju ke garis pertahanan kedua. Pada titik ini, 8 keluarga milenium kota Provinsi Tengah dan Kekaisaran Seribu Kabut akhirnya bereaksi. Tetapi sementara berbagai pasukan masih mengumpulkan pasukan, garis pertahanan kedua juga runtuh. Garis pertahanan ketiga juga merupakan garis pertahanan terakhir mereka. Setelah menembus garis ini, seluruh kota Provinsi Tengah akan sepenuhnya tidak berdaya menghadapi pasukan binatang iblis. Semua orang paham apa akibat yang akan timbul apabila garis pertahanan ketiga runtuh. 4.000 tahun yang lalu, pernah ada masa ketika garis pertahanan ketiga runtuh, hampir sepertiga dari seluruh Kekaisaran Seribu Kabut dihancurkan oleh binatang iblis, dengan banyak korban tewas dan luka-luka. Saat itu, pasukan binatang iblis terkonsentrasi di wilayah tengah. Bahkan sekarang, wilayah tengah, yang awalnya merupakan wilayah terkuat dari 5 wilayah Kekaisaran Seribu Kabut, belum pulih sepenuhnya. Kali ini, Qin Yichen samar-samar merasakan bahwa pasukan binatang iblis sebenarnya terkonsentrasi di wilayah utara. Jika garis pertahanan ketiga runtuh, maka dinasti Unicorn Surgawi, bahkan Provinsi Tengah, semuanya tidak akan mampu lolos dari bencana. Bab 257, Menolak Gelombang Binatang Buas. Pada saat ini, 8 keluarga milenium menyesal tidak mempercayai kata-kata Qin Yichen sebelumnya, segala sesuatunya tidak akan begitu mendesak jika mereka mempercayainya. Namun, 8 keluarga milenium bukanlah keluarga yang telah berdiri selama setidaknya 1000 tahun tanpa hasil. Setelah mengumpulkan para ahli, mereka bergegas untuk mempertahankan garis pertahanan ketiga, dan baru kemudian berhasil memperlambat serangan pasukan binatang iblis. Lebih buruk lagi, ini hanyalah barisan depan pasukan binatang iblis. Jika pasukan binatang iblis yang sebenarnya maju, garis pertahanan ketiga kemungkinan akan jatuh dalam satu pagi. Berbagai kerajaan di Provinsi Tengah juga mengirim para ahli dan pasukan untuk menjaga garis pertahanan ketiga. Bagaimanapun, ini adalah garis hidup seluruh wilayah utara. Garis pertahanan ketiga panjangnya puluhan ribu meter, tingginya ratusan meter, dan tebalnya puluhan meter, sama sekali tidak ada bandingannya dengan tembok kota biasa. Garis pertahanan ketiga juga merupakan garis pertahanan yang paling kokoh. Setiap blok batu di dalamnya terbuat dari granit yang paling keras, dan dindingnya diperkuat dengan besi cor. Namun sekarang, retakan yang mengejutkan telah muncul di granit yang keras seperti logam. Di depan garis pertahanan, binatang iblis yang berkulit tebal mirip badak itu terus-menerus menyerang dengan gegabah dan tak peduli terhadap kematian, membuat seluruh tanah bergetar. Minyak mendidih terus-menerus dituangkan dari tembok tinggi, namun tetap tidak dapat menghentikan laju binatang iblis ini. Di belakang binatang iblis yang menyerupai badak itu terdapat sekawanan serigala berwarna gelap, mata mereka yang seperti hantu bersinar seperti pupil mata iblis di malam hari, yang sungguh mengerikan. Di dinding, puluhan ribu ahli berdesakan rapat,
sebagian besar adalah Master Bela Diri dan Grandmaster Bela Diri. Di salah satu sudut dinding, wajah Qin Yichen sedingin es, dengan sedikit keterkejutan di matanya yang gelap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gelombang 10.000 binatang. Skalanya yang spektakuler membuat kulit kepalanya geli. Melihat banyak ahli di dinding yang pucat karena ketakutan, Qin Yichen mendesah dalam hati. Gelombang 10.000 binatang datang terlalu tiba-tiba. Pada saat semua orang berhasil bereaksi, hanya garis pertahanan terakhir yang tersisa. Ketika binatang iblis ini menerobos tembok, seluruh kekaisaran 1000 kabut akan menderita pukulan yang menghancurkan. Melihat retakan yang muncul di tembok dan memikirkan konsekuensinya, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Di bagian tinggi di bagian tengah tembok, para leluhur dari 8 keluarga milenium semuanya memasang ekspresi yang sangat serius. Mengapa gelombang 10.000 binatang ini datang begitu cepat? Ekspresi patriark keluargaan sangat suram. Dari pasukan yang berkumpul, keluargaan mereka hanya memiliki 2 ahli alam roh yang berprestasi sebagian. Ini menunjukkan seberapa jauh mereka telah tertinggal dari 7 keluarga lainnya. 7 keluarga milenium lainnya masing-masing telah mengirimkan sedikitnya 5 ahli alam roh yang telah berkultivasi sebagian, sementara keluarga Zhao dan keluarga Huyuan yang paling kuat masing-masing memiliki seorang ahli alam roh yang telah berkultivasi sepenuhnya. Para leluhur lainnya tampaknya sengaja mengabaikan kata-kata leluhur keluargaan. Bagaimanapun, mereka semua sangat jelas tentang konflik yang tidak dapat didamaikan antara keluargaan dan Qin Yichen. Potensi Qin Yichen dan kamar dagang Soaring Joy kini telah melampaui keluargaan. Oleh karena itu, mereka ingin menghindari menyinggung Qin Yichen. Apakah belum ada ahli dari ibu kota yang datang? Bagaimana dengan 4 wilayah lainnya? Patriark keluarga Zhao mengerutkan kening. Akan terlalu sulit untuk menahan gelombang 10.000 binatang hanya dengan kekuatan mereka. Baru saja menerima kabar bahwa penatua yang berangkat 3 hari lalu. Dia akan segera tiba, kata patriark keluarga Huyuan, yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan ibu kota. Penatua yang, dia benar-benar datang. Mendengar nama Yang Kuan, rasa hormat terpancar di mata semua leluhur. Ledakan, ledakan. Selama percakapan mereka, dinding di bawah kaki mereka bergetar hebat lagi. Retakan yang terlihat menyebar di dinding seperti jaring laba-laba. Beruntung garis pertahanan terakhir ini dibangun lebih kokoh daripada dinding lainnya. Bahkan dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dinding setebal puluhan meter itu masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Mereka hanyalah barisan depan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka terus menyerang seperti ini. Alis patriark keluarga Zhao berkerut erat. Para patriark saling memandang dan mengangguk, tekad yang kuat terpancar di mata mereka. Berikan perintah. Kita harus menyerang secara proaktif. Dengan raungan patriark keluarga Zhao, darah panas mengalir deras di antara puluhan ribu ahli di dinding. Bunuh semua binatang buas ini. Lindungi tanah air kami. Serang. Para ahli mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi, dan gelombang teriakan perang membubung dari dinding. Teriakan-teriakan itu menyebar seperti reaksi berantai, menyatu menjadi banjir raungan yang benar-benar menenggelamkan lolongan binatang iblis di bawah. Tak seorang pun yang berani datang ke sini adalah pengecut yang takut mati, pemandangan ini membuat darah banyak orang mendidih. Seketika, banyak orang berdiri di atas tembok dan memanjat tali menuju tanah. Tumpahan minyak dari tembok berhenti karena personel pendukung bergegas menyiapkan peralatan anti pengepungan. Bunuh! Qin Yichen juga berteriak keras, wujudnya melompat turun dari dinding seperti burung, dengan para ahli yang direkrut oleh kamar dagang Soaring Joy mengikuti dari dekat. Qin, melihat tindakan Qin Yichen, murid-murid patriark keluarga Zhao tiba-tiba mengerut, ingin menghentikannya, tetapi yang terakhir telah menghilang dari dinding. Dasar orang bodoh, sombong sekali, kalau jatuh tidak membunuhnya, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh binatang iblis. Melihat tindakan Qin Yichen, kegembiraan melintas di mata patriark keluargaan saat dia diam-diam mengutuk. Bunuh. Tak lama kemudian, gelombang pertama para ahli mencapai dasar tembok. Seketika, kilatan dingin menyambar saat serangan yang diresapi dengan energi Yuan yang dahsyat menghantam binatang iblis yang menabrak tembok. Ledakan, mengaum. Karena terkejut, beberapa binatang iblis yang mirip badak langsung dibantai. Mengenakan biaya, membunuh. Saat semakin banyak ahli melompat turun, mereka segera membantai semua binatang iblis di sekitar tembok. Mengaum, melolong. Namun, hal ini hanya membuat binatang iblis lengah sesaat. Tak lama kemudian, mereka semua bereaksi.
Di belakang binatang iblis yang mirip badak, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mirip serigala, mata mereka memancarkan aura ganas dan pembunuh seperti banjir, menyerbu ke arah para ahli manusia. Tak lama kemudian, para ahli manusia ini terkunci dalam pertempuran dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Darah berceceran di mana-mana, disertai dengan teriakan tragis dan raungan binatang buas yang memilukan, pemandangannya sangat brutal. Di antara pasukan manusia ini, yang paling mengesankan adalah tim yang dipimpin oleh 8 keluarga milenium. Dipimpin oleh para ahli alam roh, para Grandmaster bela diri dengan cepat menghancurkan celah di pasukan binatang iblis. Yang sedikit kurang mengesankan dibanding mereka bukanlah pasukan kerajaan atau kelompok tentara bayaran yang kuat, tetapi yang mengejutkan adalah para ahli yang direkrut oleh kamar dagang Soaring Joy. Meskipun kecepatan mereka dalam membunuh binatang iblis sedikit lebih lambat daripada 8 keluarga milenium, mereka tampak bertarung tanpa takut mati, terus-menerus bertempur dalam gelombang binatang. Setelah menerima luka ringan, mereka segera mengeluarkan pil penyembuh berkualitas sangat tinggi untuk dikonsumsi. Melihat hal ini, banyak ahli diam-diam merasakan sakit di hati mereka. Kamar dagang Soaring Joy terlalu boros, menggunakan pil penyembuhan berkualitas tinggi untuk luka-luka kecil seperti itu. Bab 258, Kilin Hitam. Hanya setelah mengalaminya sendiri, seseorang dapat benar-benar memahami teror gelombang 10.000 binatang. Meskipun anggota tubuh semua orang telah mati rasa karena membunuh dan pil mereka telah habis, binatang iblis di depan garis pertahanan tidak ada habisnya, dan ini hanyalah barisan depan, bukan seluruh pasukan binatang iblis. Huf, Qin Yichen kembali ke atas tembok kota, terengah-engah. Tubuhnya berlumuran noda darah, dengan darah beku di wajah dan rambutnya. Sepatunya diwarnai merah dengan darah. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu dari binatang iblis atau miliknya sendiri. Tangannya masih gemetar. Dia telah bertarung melawan binatang iblis terus-menerus selama 3 jam, membunuh banyak sekali orang. Namun bagi Bistide, apa yang dia lakukan hanyalah setetes air di lautan. Hal ini membuat Qin Yichen menyadari bahwa gelombang 10.000 binatang tidak dapat dilawan oleh kekuatan satu wilayah saja. Akan tetapi, bala bantuan dari Kekaisaran Seribu Kabut masih membutuhkan waktu beberapa hari untuk tiba. Apakah kekuatan wilayah utara saja benar-benar dapat bertahan sampai saat itu? Melihat kerumunan yang kelelahan di sekitarnya, alis Qin Yichen berkerut. Pandangannya beralih ke kejauhan, di mana cakrawala yang gelap memberinya tekanan yang hampir menyesakkan. Qin Yichen punya firasat bahwa saat pasukan binatang iblis tiba, garis pertahanan ketiga pasti akan tertembus. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Hanya dengan memahami penyebab gelombang 10.000 binatang, hal itu dapat diakhiri. Qin Yichen percaya bahwa binatang iblis tidak akan menyerang manusia tanpa alasan. Selain itu, pasti ada Raja Binatang Iblis di balik pasukan binatang iblis. Kalau tidak, siapa yang bisa mengendalikan semua binatang iblis di Pegunungan Iblis Hitam? Ada banyak legenda tentang Pegunungan Black Demon. Dikatakan bahwa seluruh pegunungan itu sebenarnya adalah mayat dari binatang iblis raksasa. Banyak yang menganggap ini omong kosong, tetapi pada saat ini, Qin Yichen harus mempertimbangkan kebenarannya. Di dunia ini, manusia hanyalah salah satu dari sekian banyak ras. Binatang iblis juga memiliki rasnya sendiri. Makhluk apapun, jika cukup kuat, akan mengembangkan kecerdasan. Anehnya, manusia bukanlah yang terkuat di antara semua ras. Manusia hanya dilahirkan dengan kebijaksanaan khusus. Hal-hal seperti senjata, teknik kultivasi bela diri, teknik alkimia, semuanya merupakan kristalisasi dari kebijaksanaan manusia. Manusia menggunakan ini untuk mengimbangi kekurangan mereka dan mempersempit kesenjangan dengan ras lain. Tentu saja, ras lain memiliki sesuatu yang tidak dimiliki manusia, warisan. Bahkan binatang iblis yang paling lemah pun mewarisi bakat dari leluhurnya. Seperti cita angin, masing-masing dari jenisnya memiliki kecepatan seperti angin dan secara alami dapat mengendalikan dan merasakan elemen angin. Namun, manusia berbeda. Bahkan jika seorang ayah memiliki atribut angin, keturunannya belum tentu memiliki atribut yang sama. Inilah perbedaan dan jurang pemisah antara manusia dan ras lainnya. Oleh karena itu, bagi ras binatang iblis manapun, hal terpenting yang mereka hargai adalah warisan. Jika legenda itu benar dan seekor binatang raksasa telah jatuh di sini, sangat mungkin bahwa ini bukanlah bangkai yang utuh. Bagian-bagian lain mungkin telah jatuh di suatu sudut Kekaisaran Seribu Kabut,
yang menyebabkan garis keturunan dan warisan yang tidak lengkap, sehingga menyebabkan gelombang 10.000 binatang ini. Terlebih lagi, menurut dugaan Qin Yichen, pasti ada bagian yang cukup penting dari bangkai ini. Bagian penting yang memengaruhi kelengkapan warisan. Namun, di wilayah seluas jutaan kilometer persegi milik Kekaisaran Seribu Kabut, seberapa mudahkah menemukan bagian yang hilang selama berabad-abad? Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Paman Zhao, apakah ada catatan kuno tentang binatang raksasa dari pegunungan setan hitam? Qin Yichen menemukan patriark keluarga Zhao yang juga sedang beristirahat. Dia perlu tahu apa binatang raksasa ini. Mengapa kau menanyakan hal ini? Mata patriark keluarga Zhao bersinar dengan cahaya aneh, seolah sangat waspada. Keluarga Zhao, yang telah mewarisi pengetahuan selama ribuan tahun, tentu saja tahu tentang hal-hal ini. Namun, selama bertahun-tahun, sebagian besar orang telah melupakan masalah pegunungan Black Demon. Hanya beberapa anggota keluarga Millennium, yang telah mengalami banyak gelombang 10.000 binatang, yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Paman Zhao, apakah menurutmu gelombang 10.000 binatang ini tidak aneh? Secara historis, seharusnya tidak pernah terjadi gelombang 10.000 binatang meletus hanya dalam waktu kurang dari 30 tahun, kan? Qin Yichen bertanya dengan serius. Mendengar perkataan Qin Yichen, patriark keluarga Zhao tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Memang, gelombang 10.000 binatang ini datang terlalu tiba-tiba, dan dibandingkan dengan gelombang binatang sebelumnya, serangan ini jauh lebih dahsyat. Dalam waktu yang sangat singkat, garis pertahanan pertama dan kedua hancur, dan melihat tren saat ini, bahkan garis pertahanan ketiga berada dalam bahaya besar. Prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya yang melawan binatang iblis di bawah kota sekarang menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Meskipun mereka telah membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan mereka tampak tak terbatas. Sebelum satu kelompok benar-benar mati, kelompok binatang iblis ganas lainnya akan menyerbu maju. Menurut catatan kuno, ribuan tahun yang lalu, seorang ahli tertinggi membunuh seekor kilin hitam di wilayah utara kami. Beberapa orang menyaksikan kepala kilin hitam terpenggal dan menghilang tanpa jejak, sementara tubuhnya berubah menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai pegunungan setan hitam. Patriark keluarga Zhao perlahan memberitahu Qin Yichen tentang sejarah pegunungan setan hitam dari catatan kuno. Saat menyebut ahli tertinggi itu, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Kilin hitam adalah raja di antara binatang iblis, kekuatan kilin hitam dewasa berada di luar imajinasi. Seberapa hebatkah seorang ahli untuk membunuh kilin hitam dewasa? Seekor kilin hitam. Qin Yichen menggumamkan nama binatang iblis ini. Black Kilin adalah binatang iblis dengan garis darah kuno yang sesungguhnya. Setelah kematiannya, pegunungan Black Demon berubah menjadi seperti sekarang, sebuah ruang yang memelihara banyak binatang iblis yang ganas karena aura Black Kilin yang telah jatuh. Kepalanya terpenggal. Pasti sudah disegel, kan? Mungkinkah penyebab gelombang 10.000 binatang ini terkait dengan segelnya? Kalau begitu, di mana segel itu? Pikiran Qin Yichen berkecamuk, tetapi dia tidak punya petunjuk. Bukan hanya dia, selama ribuan tahun ini, banyak orang telah mencoba menemukan kepala kilin hitam, semuanya tanpa hasil. Tepat saat Qin Yichen hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia melihat tubuh patriark keluarga Zhao tiba-tiba bergetar, matanya tertuju pada cakrawala yang jauh, ekspresinya menjadi sangat buruk. Tubuhnya sekarang tidak dapat berhenti bergetar. Qin Yichen mengikuti tatapannya, dan pupil matanya langsung mengecil. Di ujung cakrawala, awan hitam menyapu ke depan seolah-olah akan melahap langit dan bumi. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari itu bukanlah awan gelap, tetapi binatang iblis terbang yang menghalangi langit. Sejauh mata memandang, terlihat sedikitnya ribuan binatang iblis terbang membumbung tinggi, menyebabkan angin kencang mengamuk di negeri ini. Binatang iblis terbang. Cepat, lari, berlari. Binatang iblis terbang segera menukik ke bawah. Dengan binatang iblis yang ganas di garis depan dan serangan udara dari langit yang harus diwaspadai, para prajurit yang tak kenal takut itu akhirnya merasa putus asa. Bab 259, Penjaga Kabut Seribu. Cepat mundur. Jangan pedulikan mereka. Pada saat ini, prajurit terkemuka dari keluargaan meraung, segera mundur. Di belakangnya, banyak ahli kuat lainnya dari keluargaan mengikuti dari dekat, mundur dari medan perang. Tunggu kami. Tolong. Dengan mundurnya pasukan keluargaan,
para prajurit yang tersebar di daerah mereka langsung dihancurkan oleh banjir binatang iblis yang tak ada habisnya. Ini disertai dengan teriakan melengking, mereka semua binasa. Mereka meninggal dengan penuh duka, siapakah yang dapat membayangkan bahwa keluargaan, salah satu dari 8 keluarga milenium, akan tiba-tiba mundur. An Changye, apakah seperti ini keluargaanmu bertindak sebagai keluarga milenial? Melihat konsekuensi serius yang dibawa oleh tindakan pengecut keluargaan, Patriark keluarga Zhao tidak dapat menahan diri untuk tidak mencaci maki Patriark keluarga An dengan keras. Para patriark keluarga milenial lainnya juga menatap An Changye dengan jijik di mata mereka. Meskipun biasanya ada beberapa konflik kepentingan di antara 8 keluarga milenium, selama setiap gelombang 10.000 binatang, mereka benar-benar menyatukan semua upaya mereka untuk melawan bersama. Tidak pernah ada pemandangan yang begitu memalukan dari 8 keluarga milenium. Fondasi keluargaanku tidak sedalam fondasi kalian. Ibu kota bahkan belum mengirim siapapun. Kami sendiri tidak dapat menahan gelombang 10.000 binatang. Semuanya, maafkan aku karena tidak menemani kalian. An Changye mendengus dingin, menatap tajam ke arah Qin Yichen, lalu melambaikan tangan ke arah para ahli keluargaan, mundur. Kemudian, di bawah gertakan gigi dan tatapan geram semua orang, kelompok keluargaan mundur ke belakang. Jangan panik, lindungi diri kalian. Semua mundur. Pada saat ini, di luar tembok kota, para prajurit dari keluarga milenium lainnya sedang melindungi para prajurit yang melarikan diri di dekatnya. Meskipun ada beberapa korban, mereka masih berhasil menyelamatkan sebagian kecil dari mereka. Grandmaster Qin, garis pertahanan ini akan runtuh, mundurlah bersama kami. Patriark keluarga Zhao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan enggan. Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebelum gelombang 10.000 binatang, kekuatan satu wilayah tampak terlalu lemah dan tak berdaya. Wosh! Tepat pada saat itu, suara siulan tajam tiba-tiba datang dari udara, menyebabkan banyak orang tanpa sadar mendongak. Mereka melihat sosok samar muncul di udara, energi yuan tebal menyelimuti tubuh mereka. Aura yang membuat orang gemetar tanpa sadar terpancar dari mereka. Saat orang ini muncul, bahkan para binatang iblis yang menggila itu pun tampak berhenti, masing-masing menggeram pelan seolah sangat waspada terhadap orang ini. Itu, Yang Kuan, itu Penatua yang berdiri di udara, makhluk yang berada di luar alam roh. Muncul di sini saat ini, dia pastilah prajurit kuat yang dikirim oleh Kekaisaran Seribu Kabut, Yang Kuan. Apakah dia ada di sini untuk menyelamatkan kita? Apakah kita diselamatkan? Melihat sosok yang kabur di udara, hati banyak orang berbinar dengan harapan baru. Yang Kuan, salah satu yang terkuat di Kekaisaran Seribu Kabut, adalah seorang prajurit yang melampaui alam roh. Hanya dengan melayang di sana, aura yang terpancar dari tubuhnya mengintimidasi demonik Bistide yang menyerbu. Akan tetapi, melihat gelombang binatang iblis yang luas di luar garis pertahanan, ekspresi Yang Kuan jelas juga tidak begitu bagus. Tapi Qin Yichen tertegun. Dia mengenali lelaki tua ini. Sebelumnya di Menara Alkimia, lelaki tua ini secara misterius muncul di hadapannya. Anehnya, ketika lelaki tua bernama Yang Kuan ini muncul terakhir kali, dia hanya bertanya apakah dia Qin Yichen, menggumamkan beberapa kata, lalu menghilang secara misterius. Ini membuat Qin Yichen bingung tentang apa yang ingin dia lakukan. Sekarang, setelah mengetahui status dan gelarnya, Qin Yichen juga mengetahui tentang identitasnya, penjaga Kekaisaran Seribu Kabut, penjaga Seribu Kabut. Dia dan Lord Liang Hongsheng, yang satu adalah pelindung dan yang satu lagi adalah Lord yang ditunjuk oleh Kekaisaran, merupakan dua pakar tertinggi di Kekaisaran Seribu Kabut. Alasan Yang Kuan tiba begitu cepat adalah karena dia belum pernah meninggalkan wilayah utara. Dia telah mencari prajurit jiwa naga itu tetapi sama sekali tidak menemukan jejak orang itu, bahkan tidak ada petunjuk untuk diikuti. Tentu saja, apa yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Yang Kuan adalah bahwa seniman bela diri jiwa naga telah berada tepat di bawah hidungnya selama ini, secara harfiah. Hanya saja dia tidak dapat mengenalinya. Api putih yang merobek langit. Menghadapi gelombang binatang iblis yang besar, Yang Kuan bergerak. Di belakangnya muncul wujud seekor burung raksasa, matanya seperti obor, sayapnya membentang hingga puluhan meter. Saat sayapnya mengepak, lapisan energi yuan seperti api putih menyebar, menyapu ke arah gelombang binatang iblis seperti gelombang pasang. Saat api putih itu bersentuhan,
bahkan binatang iblis yang berada di puncak alam Grandmaster bela diri pun langsung terbakar, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun teriakan kesakitan. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar layak menjadi seniman bela diri di luar alam roh. Hanya dengan satu gerakan, dia berhasil menyingkirkan hampir semua binatang iblis dalam jarak 100 meter di depan garis pertahanan ketiga. Energi Yuan seperti api putih itu akan membunuh atau melukai apapun yang disentuhnya. Bahkan kontak sekecil apapun akan mengakibatkan kematian karena terbakar. Seorang seniman bela diri jiwa bela diri. Tatapan Qin Yichen tertuju pada gambar burung besar di belakang Yang Kuan. Itu bukan burung raksasa biasa, melainkan burung pipit putih dengan garis keturunan Phoenix. Sayang sekali, dia belum sepenuhnya menguasai jiwa bela diri burung pipit putih. Kalau tidak, menghadapi gelombang binatang iblis ini seharusnya tidak menjadi masalah. Qin Yichen menghela napas dengan menyesal. Itu seperti halnya seniman bela diri atribut, jika pemahaman mereka terhadap atribut masing-masing terlalu rendah, mereka tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan sejati jiwa bela diri mereka. Dulu ketika Qin Yichen mencapai puncaknya, dia telah membaca ratusan ribu catatan kuno, menyentuh segala macam teknik kultivasi. Sayangnya, Qin Yichen tidak memiliki petunjuk tentang atribut dan jiwa bela diri miliknya sendiri. Bahkan sampai sekarang, Qin Yichen tidak tahu dengan jelas atribut apa sebenarnya energi Yuan miliknya. Jiwa bela diri naga sejati bahkan lebih misterius, karena mirip dengan legenda. Meskipun dia pernah mendengar beberapa rumor tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya. Namun, mengenai jiwa bela diri burung pipit putih, karena itu milik garis keturunan Phoenix api Feng Qianshui, dia cukup berpengetahuan tentangnya. Selain itu, teknik yang tampaknya hampir tak terkalahkan di mata semua orang ini tampak kasar dan dangkal bagi Qin Yichen. Dia hampir tidak tahan melihatnya. Setelah menggunakan api putih tearing langit, aura Yang Kuan melemah, dan manifestasi burung pipit putih di belakangnya perlahan menghilang. Yang Kuan mendarat di tembok kota, dengan keringat yang terlihat di dahinya. Namun, di bawah tembok kota, lolongan binatang iblis terus berlanjut, tetapi gelombang binatang iblis tampaknya menunjukkan tanda-tanda mundur. Tepat saat semua orang hendak menghela napas lega, suara gemuruh yang mengguncang langit datang dari kedalaman pegunungan setan hitam. Raungan itu bagaikan guntur, menggetarkan seluruh tempat. Para binatang iblis yang awalnya gelisah segera bersujud, pupil mereka dipenuhi rasa takut dan tunduk. Satu raungan saja langsung menstabilkan situasi pasukan binatang iblis. Raja Binatang. Seketika, ekspresi semua orang di garis pertahanan ketiga tenggelam, termasuk Yang Kuan. Bab 260, Burung Pipit Putih bukanlah burung Phoenix. Raungan Raja Binatang buas mengguncang surga dan menimbulkan ketakutan di hati setiap orang. Pada hari ini, setiap orang di wilayah utara merasakan apa arti ketakutan yang sebenarnya. Raungan itu membekas dalam hati mereka dan tidak akan pernah terlupakan. Orang-orang dari berbagai kekuatan secara bertahap berkumpul di sekitar Yang Kuan. Para leluhur dari 7 keluarga milenium yang tersisa dari Provinsi Tengah juga berdiri di samping Yang Kuan. Tentu saja, kecuali leluhur keluargaan. Pada saat ini, keluargaan telah mundur dari garis pertahanan ketiga. Patriark keluargaan berdiri di sana, tidak yakin apakah akan kembali atau tidak. Dia berada dalam posisi yang sangat canggung. Bagaimana dia bisa membayangkan Yang Kuan akan tiba di garis pertahanan dalam waktu sesingkat itu? Sejak hari ini, keluargaan akan dikeluarkan dari 8 keluarga milenium. Suara dingin Yang Kuan bergema di seluruh garis pertahanan ketiga, mengumumkan konsekuensi dari mundurnya keluargaan tanpa perlawanan. Di kejauhan, wajah patriark keluargaan berubah pucat. Dia tahu betapa beratnya kata-kata Yang Kuan. Di masa depan, tidak hanya di wilayah utara, tetapi di seluruh kekaisaran Seribu Kabut, tidak akan ada tempat bagi keluargaannya. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Para petinggi keluargaan di sekelilingnya menatapnya, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Kau pikir kau bisa menghancurkan keluargaanku? Hanya denganmu. Patriark keluargaan menatap ke arah tembok kota, matanya penuh dengan racun. Keluargaan mendapat dukungan mereka sendiri. Mungkinkah kita perlu menggunakan token yang ditinggalkan oleh leluhur kita? Mendengar kata-kata ini, beberapa tetua keluargaan di sampingnya gemetar. Peningkatan pesat keluargaan mereka di wilayah utara dan masuknya ke dalam 8 keluarga milenium disebabkan oleh leluhur keluargaan yang spesifik.
Konon, leluhur keluargaan pernah mengenal sosok yang tiada taraf, dan pernah memperoleh tanda ini dari sosok tersebut. Saat leluhur keluargaan meninggal dunia, ia meninggalkan instruksi bahwa jika keluargaan menghadapi kepunahan, mereka harus membawa token tersebut ke Twilight City untuk mencari perlindungan keluarga Li. Twilight City adalah ibu kota kekaisaran besar. Perlu dicatat bahwa bahkan lawan Yang Kuan, Lord Liang Hongsheng, hanyalah salah satu dari 4 Lord Kekaisaran. Agar keluarga Li dapat berdiri kokoh di Twilight City, mereka jelas bukan pasukan biasa yang bisa diremehkan. Akan tetapi, lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan keluargaan sendiri tidak yakin apakah token itu masih berlaku, tetapi mengingat situasi mereka saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mencoba jalan terakhir ini. Kepergian keluargaan, yang membawa hampir 1/8 pasukan, tidak diragukan lagi membuat situasi garis pertahanan ketiga semakin mengerikan. Melihat binatang iblis yang dengan cepat berkumpul lagi di bawah, alis Yang Kuan berkerut dalam. Garis pertahanan harus dipertahankan. Di bawah tembok kota, binatang iblis melancarkan serangan lain, tak kenal takut akan kematian, menabrak tembok hingga bergetar bagai gempa bumi. Penatua Yang. Tepat saat Yang Kuan hendak bertindak lagi, Qin Yi Chen mendekatinya. Yang Kuan tidak asing dengan Qin Yi Chen. Dia tidak memandang rendah pemuda di hadapannya ini. Justru karena dia telah menyelidiki masa lalu Qin Yi Chen secara terperinci. Begitu dia mengerjakan pekerjaan rumahnya, Yang Kuan mendapati pemuda berusia 18 tahun ini semakin tidak terduga. Hanya 2 kata yang dapat digunakan untuk menggambarkannya, sebuah keajaiban. Ia tidak memiliki keturunan terhormat, dan tidak memiliki sumber daya. Hanya mengandalkan bakatnya untuk tumbuh ke tingkat yang tinggi hanya dalam beberapa tahun, jika ini bukan keajaiban, lalu apa lagi? Ada apa? Saat berbicara, nada bicara Yang Kuan tampak melunak. Meskipun Qin Yi Chen bukanlah seniman bela diri jiwa naga yang dicarinya, bakat yang ditunjukkannya saat ini sudah cukup untuk membuatnya dihormati. Penatua Yang, ada satu hal yang kuharap kau ingat, burung pipit putih bukanlah burung phoenix. Qin Yi Chen mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Burung pipit putih bukanlah burung phoenix. Kata-kata sederhana ini tidak berarti apa-apa bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi kata-kata itu menghantam Yang Kuan bagai palu berat, memberinya kesadaran yang mencerahkan. Selama ini, Yang Kuan salah. Dia pikir White Sparrow tidak ada bedanya dengan Phoenix, jadi dia berlatih menggunakan buku panduan Phoenix Martial Soul. Sekarang, dengan pengingat Qin Yi Chen, dia akhirnya menyadari mengapa dia selalu merasa tegang saat menggunakan Martial Soul-nya. Seekor burung pipit putih pada dasarnya hanyalah seekor burung pipit putih, yang tidak dapat menunjukkan kekuatan seekor burung Phoenix. Mungkin ia memiliki sedikit garis keturunan burung Phoenix, tetapi tetap saja sangat berbeda dengan burung phoenix. Untungnya, Yang Kuan hanya berlatih dari manual yang tidak lengkap, jika tidak, itu bisa mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius. Aku punya teknik rahasia di sini yang kuharap akan berguna bagi Penatua Yang. Saat dia berbicara, Qin Yi Chen menyerahkan sepotong kulit binatang. Kulitnya masih basah, menunjukkan bahwa kulitnya baru saja dipotong. Kulitnya hanya memiliki 3 pola, masing-masing pola ditutupi dengan banyak garis halus, dengan catatan teks kecil di bawahnya. Teknik rahasia itu disebut 3 segel burung pipit berbulu. Segel pertama, segel bulu sikat. Segel kedua, segel sayap terbentang. Segel ketiga, segel bulu jatuh. 3 segel, 3 efek. Segel pertama, bagaikan angin musim semi yang menyapu pepohonan willow, adalah teknik yang memengaruhi seluruh area, satu sapuan membakar segalanya. Segel kedua adalah teknik pergerakan, satu lompatan mencakup kilometer yang tak terhitung banyaknya. Segel ketiga adalah teknik membunuh satu target. Setelah membacanya dengan saksama sekali, Yang Kuan memahami nilai teknik dan niat Qin Yi Chen. Hanya ada 2 cara untuk membuat Beastide mundur. Pertama, membantai Demonic Beastide. Ini jelas mustahil. Kedua, bunuh Raja Binatang. Segel sayap melebar dan segel bulu jatuh memberi Yang Kuan kesempatan untuk mendekat dan membunuh Raja Binatang. Terima kasih. Yang Kuan bukanlah orang yang ragu-ragu, dan ini bukan saatnya untuk ragu-ragu. Setelah menghafal 3 segel, Yang Kuan memejamkan matanya. Sesaat kemudian, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya. Auranya berubah. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana perubahannya. Itu hanya tampak lebih alami. Yang Kuan perlahan naik ke udara, auranya berangsur-angsur naik. Tiba-tiba,
Dia membuka matanya dan berseru dingin, segel bulu sikat. Saat dia berbicara, penampakan seekor burung raksasa muncul lagi di belakangnya. Saat sayapnya mengepak, api putih seperti bulu melayang turun menuju demonic Beastide di bawah tembok. Bulu-bulu putih itu bagaikan bunga darah yang sedang mekar, melayang lembut, merenggut nyawa binatang iblis satu demi satu, bagaikan sedang memanen gandum. Adegan ini membuat semua orang di garis pertahanan merinding. Siapakah yang menyangka bulu yang tampaknya tidak berbahaya ini memiliki kekuatan yang mematikan, bahkan melampaui api putih merobek langit milik Yang Kuan sebelumnya. Haha, luar biasa. Setelah menggunakan segel bulu sikat sekali, Yang Kuan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, malah tampak gembira. Dia kemudian menggunakan segel bulu sikat beberapa kali lagi, membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa memiliki hal seperti itu? Ketika Yang Kuan menatap Qin Yi Chen, pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan. 3 segel burung pipit berbulu tampak sangat cocok untuknya, mengeluarkan kekuatan jiwa bela diri burung pipit putih secara maksimal. Setelah 4 sapuan berturut-turut, Yang Kuan turun dengan lemah. Sekarang, barisan terdepan binatang iblis di depan garis pertahanan ketiga telah sangat berkurang. Namun, mereka hanyalah barisan terdepan, dengan binatang iblis paling banyak berada di alam Grandmaster bela diri puncak. Dengan dia, seorang seniman bela diri di luar alam roh, yang mengambil tindakan, tentu saja bukan masalah untuk menyingkirkan begitu banyak dari mereka. Akan tetapi, sebelum mereka bisa bersorak, mereka merasakan tanah mulai berguncang seperti gempa bumi. Sambil menatap ke kejauhan, mereka melihat sebuah masa gelap. Itu adalah pasukan binatang iblis yang sebenarnya, bagaikan gelombang pasang, yang bergerak menuju garis pertahanan ketiga.